Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Dia Avanti, absen 27 dari A1944. Di sini saya akan melakukan ujian praktek fikih dan Al-Quran hadis. Nahi sebagai berikut: fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi, contohnya lafadz wala taqarrabu. 2. Fi'il mudhari yang didahului la nafi, contohnya lafadz la yamassuhu. 3. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, contohnya lafadz kurimat surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqarrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat tersebut berisi larangan mendekati zina, ditegaskan bahwa zina itu fahisyah atau keji, kotor, dan sa'asabilan yang berarti jalan buruk. 2. Kaidah pertama amar 1 nat, artinya anjuran atau sunnah. Contoh, fakatibuhum in alimtum fihim khairohin, hendaklah kamu berbuat janjian dengan jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. 2. Irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk. Contoh, la ayyuhalladzina manu iza tadayantum biyadaini ila ajalin musamma, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, hendaklah kamu menuliskannya jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka. 3. Taswiyah, artinya penyamaan, sama antara dikerjakan dan tidak. Contoh, islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum, masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. 4. Imtinan, artinya menyebut nikmat. Contoh, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatillahi in kuntum, makalah dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. 5. Ikram, artinya memuliakan. Contoh, uduluha bisalamin amin, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Doa, artinya berdoa atau memohon. Contoh, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Terjemah, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ayat tentang perintah memakan makanan halal lagi baik. 3. Kaidah pertama, al-umu la yatasawwaru fil ahkam, keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya, kaidah ini masih global atau bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contoh, semua binatang yang melata di bumi ini akan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat semua binatang melata mengandung pengertian keseluruhan jenis binatang melata yang ada di bumi ini, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Kaidah kedua, al-mafhumu lahu umum, makna tersirat mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini adalah makna tersirat dari sebuah kalimat menyimpan arti. Contoh, makna tersirat perkataan bersifat umum, dapat bermakna mencaci, menghina, berkata kotor, dan hukumnya haram. Kaidah ketiga, al-muqatibu yatikulu fi umumi kitabi, orang yang memerintahkan suatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Contoh kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah. Contohnya adalah seorang guru memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu. Kaidah keempat, al-ibratu bi umumil fadilah bi khususis sababi, pelajaran diambil berdasarkan umuman lafaz bukan karena kekhususan sebab. Rasulullah bersabda tentang laut, hukumnya airnya suci dan mensucikan, serta bangkainya halal. Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna inna kibra fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dijelaskan mengenai larangan anak berkata kasar, dan diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang mulia serta orang tua.
Satu, mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 25 mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram nikah dengan budak wanita kafir. Dua, mafhum dengan goyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Contoh Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. 3. Mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh An-Nisa ayat 4 persyaratan halalnya bagi suami makan sebagian dari mahar istrinya dengan penyerahan secara senang hati. Mafhumnya jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati maka haram bagi suami makannya. 4. Mafhum dengan adat atau bilangan. Akhirnya mafhum kata bilangan yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh An-Nur ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah 80 dera. Mafhumnya hukum dera sekarang menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali. An-Nur ayat 4. Walazina yarmunal muhsanati sumalam yatubi arbaati syuhada'a fajliduhum samanina jaldata wa ilatak syahadatan humul fasihun. Artinya dengan baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Menjelaskan tentang hukuman bagi pezina dan hukum menikahinya. Allah lalu menguraikan sanksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.